Jadi aturan kemoralan di sini adalah latihan batin. Walaupun tentunya ini juga melatih bagaimana agar tindakan kita, ucapan dan perbuatan jasmani kita menjadi terkendali, akan tetapi itu berkenaan juga dengan batin kita, mengendalikan batin kita. Jadi 8 aturan kemoralan yang telah diminta, yang baik untuk dipraktikkan selama berada di sini. Yang pertama adalah menghindari membunuh makhluk hidup. Artinya apapun makhluk hidup, tidak hanya yang besar, bahkan yang kecil sekalipun, termasuk serangga sekalipun, dalam latihan ini betul-betul tidak membunuhnya. Jadi betul-betul menghindari pembunuhan. Jadi alih-alih pembunuhan yang dilakukan, nah seseorang justru dalam latihan ini juga mengembangkan pikiran cinta kasih, pikiran kasih sayang terhadap semua makhluk. Yang pertama. Yang kedua adalah menghindari mengambil apa yang tidak diberikan. Dengan kata lain adalah menghindari pencurian. Jadi betul-betul, tapi di sini apa yang memang dibutuhkan, di sini sudah dipersiapkan, artinya itu memang sudah diperuntukkan untuk peserta di sini sehingga bukan sebagai pencurian. Jadi seperti ada air minum dan sebagainya, itu tentu bisa digunakan. Nah, ini yang kedua, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan atau mencuri. Nah, yang ketiga, dalam latihan meditasi ini juga baik untuk mempraktikkan walaupun hanya beberapa hari adalah kehidupan selibat. Artinya betul-betul tidak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan seksual. Ini dalam latihan ini. Jadi betul-betul kalau dalam tidak bermeditasi biasanya para perumah tangga yang terpenting adalah mempraktikkan penghindaran dari tindakan asusila atau berzinahan. Tetapi dalam latihan ini bahkan terhadap istri suami sendiri pun juga tidak diperkenankan. Betul-betul melatih batin, mengendalikan batin untuk menghindari apapun tindakan perilaku yang berhubungan dengan seksualitas. Ini juga latihan untuk melatih batin kita. Kemudian juga menghindari kata-kata yang tidak benar atau berbohong, sehingga bahkan dalam meditasi barangkali sudah diberikan yaitu beberapa peraturan sebelum datang ke sini, yang salah satunya adalah noble silence, atau betul-betul dalam praktik ini berusaha untuk tidak berbicara. Dan ini sangat penting. Karena apa? Karena dalam praktik ini yang kita lihat adalah batin kita masing-masing. Jadi betul-betul kita tidak bicara. Betul-betul kita melihat batin kita masing-masing. Kalau kita sudah mulai bicara, nanti tidak hanya membuat batin kita itu menjadi berkeliaran, tidak terkendali, tetapi juga akan mengganggu teman-teman yang juga ingin bermeditasi. Jadi tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga akan merugikan teman-teman lain yang ingin bermeditasi. Maka betul-betul dalam praktek ini kita mempraktikkan noble silence. Boleh bicara, yaitu kalau ada yang penting sekali yang memang ingin ditanyakan, terutama kepada volunteer. Misalnya membutuhkan sesuatu, mungkin ada yang membutuhkan obat dan sebagainya, dan memang itu dibutuhkan, bisa berbicara, bertanya kepada volunteer, bukan kepada antar peserta. Dan juga ketika nanti jam 7 malam ada diskusi dhamma atau diskusi tentang meditasi, diperbolehkan untuk bertanya atau mengungkapkan apa yang menjadi unek-unek atau permasalahan dalam bermeditasi. Dipersilahkan. Itu jam 7. Tetapi sepanjang hari betul-betul mempraktikkan noble silence. Nah, dengan cara demikian maka latihan yang keempat, latihan kemoralan yang keempat, menghindari kata-kata bohong, kata-kata yang tidak benar, yang tidak bermanfaat, itu sudah jelas dipraktikan. Karena noble silence, karena tidak bicara. Nah, kemudian yang kelima adalah menghindari
minum minuman yang mengakibatkan lemahnya kesadaran. Tidak hanya minuman tetapi juga termasuk makanan yang menyebabkan lemahnya kesadaran seperti drug, narkotik. Kalau di sini tentu tidak mungkin ya. Tidak mungkin Anda sekalian bawa narkotik ke sini. Nah, tapi itu sebagai latihan yang memang harus diperhatikan. Kemudian di sini juga dilatih untuk tidak makan setelah tengah hari. Karena memang dalam praktik meditasi ini kita juga berusaha untuk mengendalikan batin kita berkenaan dengan keinginan untuk makan. Jadi ada konsep bahwasanya kita itu makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Jadi kalau makan untuk hidup artinya kita makan secukupnya. Tidak berlebihan tapi juga tidak kurang. Jadi madya, tengah-tengah. Nah artinya makan 2 kali sebenarnya itu sudah cukup. Bahkan beberapa orang makan sekali pun juga sudah cukup. Ya, kami kadang-kadang kita makan sehari cuma sekali pun sudah cukup. Nah di sini makan 2 kali pagi dan juga sebelum jam 12 tengah hari sesuai dengan jadwal yang diberikan. Nah ini juga pelatihan yang berkenaan dengan tidak hanya secara fisikal tetapi juga mengacu pada batinnya. Kita melatih batin kita untuk mengendalikan pikiran berkenaan dengan makanan. Nah, kita berusaha di sana. Kemudian juga di sini juga melatih batin untuk tidak mengenakan apapun yang berkenaan dengan kosmetik, yang alat-alat kosmetik, benda-benda kosmetik yang tujuannya adalah untuk mempercantik, untuk memperindah diri. Cobalah dalam latihan ini dicoba untuk tidak menggunakan apapun hal yang sifatnya adalah untuk memperindah, mempercantik diri. Seperti bedak, lipstik, minyak, itu kita di sini melatih batin untuk tidak menggunakannya. Jadi betul-betul hidup secara sederhana. Dan ini adalah latihan batin. Ini juga sebagai untuk melatih batin kita. Termasuk adalah tidak menyanyi, tidak menari, tidak melihat pertunjukan. Ya untungnya HP-nya disita ya. Nah kalau disita kan sehingga tidak bisa melihat tontonan seperti YouTube, seperti Instagram, atau yang sifatnya adalah entertainment. Walaupun sebenarnya untuk berita tidak masalah, tetapi nanti ujung-ujungnya adalah entertainment yang sifatnya adalah untuk bersenang-senang. Dan bahkan dalam meditasi intensif, bahkan berita pun juga tidak perlu, tidak dibutuhkan. Betul-betul dalam hal ini kita melihat ke dalam batin. Termasuk adalah di sini selama meditasi ini tidak perlu membaca buku. Ya, jadi nanti bacanya nanti kalau sudah pulang. Karena ada beberapa orang yang merasa karena sebenarnya ingin menghindar dari kebosanan kemudian mulai membaca buku. Tapi sebenarnya itu adalah gangguan. Ya, sehingga di sini membaca buku pun juga tidak diperkenankan. Noble Silence melihat ke dalam batin. Apapun yang terlihat dalam batin entah menyenangkan atau yang tidak menyenangkan itu harus dihadapi. Itulah latihannya. Melatih untuk menghadapi apapun yang datang pada kita. Tidak menghindar. Nah biasanya kita ini memiliki kebiasaan ketika muncul yang senang-senang, kita melekatinya. Kita mengejarnya. Begitu muncul yang tidak menyenangkan, kita berusaha menutupinya, menghindar. Nah itulah kebiasaan kita. Nah di sini justru adalah kesempatan. Ketika muncul yang tidak menyenangkan, itulah kesempatan untuk melatih batin kita, melatih kesabaran kita, melatih ketahanan mental kita dengan cara kita menghadapinya. Maka tidak dengan membaca buku, tidak dengan kemudian mulai berbicara kepada yang lain. Nah itu nanti akan mengganggu dan itu kebiasaan lama. Ya jadi ini adalah latihan batin, latihan mental. Nah kemudian juga menghindari memang dalam latihan ini tempat tidur, tempat duduk yang tinggi dan mewah. Ya saya kira kalau di sini nggak ada yang mewah, standar semua ya. Tempat tidurnya, tempat duduknya standar semua, nggak ada yang mewah sehingga sudah aman.
Jadi praktek sila atau aturan kemoralan yang ke-8 itu sudah aman, sehingga tidak ada masalah. Nah, aturan kemoralan di sini sangat membantu dalam praktik meditasi. Mengapa? Karena praktik meditasi ini bertujuan untuk mengembangkan kondisi-kondisi batin yang baik, yang berguna, yang bermanfaat. Dan yang kedua adalah untuk melenyapkan kondisi-kondisi batin yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat biasanya termanifestasi ke dalam bentuk pikiran yang mengembara. Pikiran yang terus berkeliaran. Berkeliaran untuk mencari kesenangan terhadap apa yang dianggap menyenangkan, dan berkeliaran untuk terus menghindar hal-hal yang dianggap tidak memberikan kenikmatan. Dengan kata lain, pikiran-pikiran yang dikuasai oleh keserakahan maupun kebencian. Nah, keserakahannya adalah ketika ada yang menyenangkan, pikiran melekat, batin melekat, mengejar. Ketika muncul yang tidak menyenangkan, menolak, menghindar, lari. Nah, batin kita itu terus dikuasai demikian, oleh suka dan tidak suka, keserakahan dan kebencian. Dan itu termanifestasi kalau kita perhatikan ke dalam pikiran yang terus mengembara, terus berkeliaran. Nah, sehingga dalam meditasi ini salah satu syarat yang penting untuk kita latih dalam meditasi ini adalah senantiasa membawa batin ke saat ini, sekarang. Jadi hidup saat ini dan sekarang. Karena batin kita itu terbiasa berkeliaran dengan pikiran-pikiran yang terus mengembara. Dan itu adalah manifestasi dari keinginan-keinginan. Manifestasi dari pikiran yang dikuasai oleh keserakahan ataupun kebencian, suka ataupun tidak suka. Dan itu adalah sebab mengapa kita menderita. Kita stres, cemas, khawatir karena pikiran-pikiran demikian. Nah, di sini syarat yang harus kita kembangkan, kita munculkan adalah senantiasa hidup saat ini dan sekarang. Berada di sini dan sekarang. Tidak ke masa lampau, tidak ke masa mendatang. Nah, akan tetapi untuk bisa senantiasa membawa batin ke sini dan sekarang, itu juga membutuhkan latihan. Tidak serta-merta kemudian mudah. Karena sekali lagi batin kita itu sudah terbiasa untuk diseret oleh berbagai macam keinginan. Terbiasa untuk keluar. Terbiasa untuk berpikir tentang yang lampau ataupun yang belum terjadi. Nah, tetapi untuk berada di sini sekarang itu bahkan bukan menjadi kebiasaan. Nah, sekarang dalam meditasi kita mengubah kebiasaan batin kita, yaitu untuk senantiasa membawa batin ke sini dan sekarang. Caranya bagaimana? Nah, inilah ada sebuah perumpamaan yang ini bisa dijadikan sebagai panduan untuk supaya kita lebih mudah untuk mengingat. Diumpamakan seperti kalau ada seseorang yang ingin menjinakkan seekor anak sapi yang liar. Anak sapi ini baru dipisah dari induknya. Yang mana biasa kalau baru dipisah dari induknya dan itu masih kecil, nah itu biasanya kan masih merindukan air susu induknya kan. Masih merindukan induknya dan air susu induknya. Tapi kemudian dipisah untuk dijinakkan. Lantas bagaimana supaya anak sapi tersebut menjadi jinak? Maka dibutuhkan dua alat. Yang pertama adalah tiang, yang kedua adalah tali. Nah, tali ini digunakan untuk mengikat leher anak sapi tersebut, yang kemudian diikatkan ke tiang yang sudah dipancangkan dengan kuat ke tanah. Nah, ketika itu dilakukan, apa yang terjadi pada anak sapi tersebut? Apakah kemudian langsung bisa jinak? Atau masih meronta-ronta? Tentu masih meronta-ronta. Masih berusaha untuk lepas dari ikatan tali tersebut.
Karena apa? Karena dia masih merindukan air susu induknya. Nah, sehingga masih meronta, berusaha untuk lepas. Tetapi karena tali tersebut kuat, karena tiangnya juga kuat, walaupun dia meronta, dia lari, dia tidak bisa lari jauh. Begitu lari seberapa meter, itu kemudian ketarik oleh tali tersebut. Lari lagi, ketarik oleh tali tersebut. Lari lagi, ketarik oleh tali tersebut. Sampai kemudian anak sapi itu kelelahan sendiri dan dia duduk di bawah tiang tersebut menjadi jinak. Nah, anak sapi tersebut itu ibarat pikiran kita. Pikiran kita itu selalu mengembara berkeliaran, merindukan berbagai macam kesenangan indera. Jadi kalau anak sapi merindukan air susu induknya, kalau pikiran kita merindukan berbagai macam kesenangan indera. Mungkin orang berpikir, kesenangan indera kan sesuatu yang biasa, sesuatu yang wajar. Itu sesuatu yang semua orang itu mengejar. Mana ada salahnya, itu bukan sesuatu yang salah. Iya, di masyarakat umum memang itu bukan sesuatu yang salah, itu sesuatu yang biasa, yang dikejar oleh kebanyakan masyarakat umum. Tapi dalam meditasi ini, kita harus paham bahwa yang membuat pikiran kita terus mengembara, terus berkeliaran adalah karena kesenangan indera. Karena keinginan untuk menikmati kesenangan indera. Dan itu membuat atau memunculkan keserakahan. Dan dampak lainnya adalah ketika tidak mendapatkan, memunculkan kekecewaan, memunculkan kebencian. Terus demikian. Gara-gara keinginan untuk menikmati kesenangan indera, maka suka dan tidak suka, termasuk pertengkaran, konflik, bahkan peperangan, itu terjadi. Kalau kita perhatikan. Dan itulah yang membuat segala bentuk penderitaan itu muncul. Maka di sini dalam meditasi ini bahkan sehalus apapun keinginannya muncul berkenaan dengan kenikmatan indera itu pun juga harus dikenali, harus diperhatikan, dan itu bagian dari pikiran yang meronta, pikiran yang liar, pikiran yang binal, seperti anak sapi tersebut yang masih ingin terbebas dari ikatan tali tersebut, masih merindukan air susu induknya. Nah, pikiran kita itu seperti itu, anak sapi yang liar terus meronta, terus diseret oleh berbagai macam keinginan. Sehingga apa? Berpikir yang lampau yang sudah terjadi, kenikmatan-kenikmatan yang sudah terjadi, atau mungkin ketidaksenangan yang sudah terjadi, atau sesuatu yang belum terjadi. Terus meronta demikian. Sehingga gelisah, khawatir, cemas, takut itu muncul. Nah, begitu muncul, apa yang harus dilakukan? Maka disinilah, seperti anak sapi yang membutuhkan instrumen, yaitu tali dan juga tiang, dan kita pun juga membutuhkan dua instrumen, agar pikiran yang liar menjadi terkendali, menjadi jinak. Dan kita juga membutuhkan tali. Namun tali di sini adalah tali perhatian atau tali kewaspadaan. Kita waspada, kita penuh perhatian. Dan yang kedua adalah tiang. Nah, di sini yang dimaksud dengan tiang adalah tiang objek meditasi. Nah, jadi ada tali perhatian, ada tiang objek meditasi. Nah, bagaimana cara kerjanya? Adalah ketika pikiran mengembara, pikiran liar, pikiran berpikir-pikir tentang yang lampau ataupun yang akan datang. Nah, perhatian ini, kewaspadaan ini akan mengenali. Oh, pikiran sudah mengembara. Oh, pikiran sudah lari. Kemudian begitu dikenali karena kewaspadaan, karena perhatian, kemudian langsung ditarik ke tiang objek. Nah, objeknya apa? Objeknya tidak lain adalah kita bisa memilih. Nah, di sini dianjurkan nanti pada saat duduk bermeditasi, objeknya adalah keluar masuknya nafas.
Ini menjadi tiang objeknya. Jadi begitu pikiran mengembara, tali perhatian menarik. Menarik untuk kembali memperhatikan objek meditasi, yaitu keluar masuknya nafas. Pikiran mengembara lagi, tarik pada objek keluar masuknya nafas. Terus demikian ditarik, terus demikian ditarik. Nah, itu nanti lama-kelamaan batin akan menjadi jinak. Pikiran tidak liar. Batin menjadi jinak, batin menjadi tenang. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, di sini kalau kita perhatikan, karena di awal saya menyampaikan bahwa meditasi itu adalah untuk bagaimana menjinakkan batin agar pikiran-pikiran yang buruk itu semakin berkurang, yang baik-baik itu semakin berkembang. Kalau kita perhatikan, pikiran yang buruk ini bisa muncul kapan saja. Kapan saja bisa muncul. Tidak hanya pada saat duduk dengan mata terpejam, pikiran buruk itu muncul. Pada saat kita berjalan, pada saat kita melihat, pada saat kita mendengarkan suara, pada saat kita membaui, pada saat kita makan, pada saat kita bersentuhan, merasakan mungkin panas, dingin. Nah, pikiran-pikiran buruk itu bisa muncul. Nah, sehingga karena pikiran-pikiran buruk yang harus diredam, harus dilenyapkan, itu muncul kapan saja, maka meditasi di sini hendaknya dipraktikkan setiap saat. Hendaknya dipraktikkan tidak hanya pada saat duduk bermeditasi. Maka meditasi di sini hendaknya dipraktikkan sejak Anda bangun tidur sampai Anda menjelang tidur. Dengan apa? Dengan penuh perhatian, dengan tali perhatian senantiasa membawa batin ke saat ini dan sekarang bersama dengan objek meditasi, dan itu dilakukan setiap saat, setiap momen, tidak hanya pada saat duduk bermeditasi, tapi juga dalam aktivitas-aktivitas lainnya.